Namaku Dian, usia 34 tahun. Aku seorang ibu rumah tangga biasa. Banyak orang memuji rumah tanggaku yang terlihat sempurna. Suami mapan, anak satu yang lucu, rumah besar di pinggir kota, kendaraan ada, dan setiap minggu selalu update story liburan. Tapi semua itu hanya facade, hiasan. Di baliknya, ada luka menganga yang tak pernah sembuh. Sudah hampir 2 tahun, aku merasakan perubahan drastis dalam sikap suamiku, Reza. Dulu, ia adalah pria yang lembut dan perhatian. Tapi kini, ia hanya pulang sekadar formalitas. Tak lagi memelukku saat tiba, tak lagi bertanya kabarku, bahkan untuk duduk makan malam bersama pun ia enggan. Bahkan, terakhir kami bercinta pun aku tak bisa ingat. Ia lebih sering membawa pekerjaan pulang atau sibuk dengan gawainya sampai larut malam. Awalnya aku mencoba berpikir positif, mungkin ia memang lelah. Aku tetap setia menyiapkan makan pagi, membereskan pakaiannya, menyiapkan kopi seperti biasa. Aku ingin mempertahankan rumah tangga kami. Tapi, luka demi luka mulai menggerogoti. Dia mulai pulang larut malam, kadang tidak pulang sama sekali. Bila kutanya, jawabannya dingin dan menyakitkan. Aku capek, jangan ganggu. Kalau kamu bisa bantu kerja biar aku nggak stres, baru kamu bisa banyak tanya. Aku terdiam. Aku bekerja dari rumah, jualan online kecil-kecilan, tapi semuanya tetap untuk kebutuhan rumah, bahkan sebagian cicilan rumah masih aku yang bayarkan diam-diam dari hasil tabunganku dulu. Aku tidak pernah menuntut lebih. Tapi semakin hari, ucapannya semakin menyakitkan. Sampai akhirnya, Tuhan membukakan mataku. Suatu malam, saat Reza mandi, HP-nya tertinggal di meja makan. Karena ada notifikasi terus-menerus, aku tak tahan untuk mengecek. Dan disitulah semuanya terbongkar. Sayang, anak kita demam. Besok Reza bisa temani ke dokter kan? Aku kangen. Aku benci saat kamu pulang ke rumah istrimu. Aku merasa seperti orang ketiga. Kalau kamu sayang aku, kenapa kamu nggak tinggal aja sama aku? Aku membaca pesan-pesan itu dengan tangan gemetar. Jantungku rasanya hampir copot. Dunia serasa berhenti. Bahkan saat Reza keluar dari kamar mandi dan melihatku membaca chat itu, dia sama sekali tidak panik. Justru dia mendekat dengan santai. Udah tahu sekarang? Bagus. Aku capek sembunyi-sembunyi. Jadi sekalian aja aku bilang, mulai minggu depan, mereka akan tinggal di sini. Aku ternganga. Mereka? Reza mendudukkan diri di sofa, mengeringkan rambutnya. Iya, namanya Della. Dia dan anak kami akan pindah ke sini. Daripada aku bolak-balik, mending satu atap. Aku tercekat. Kau bilang, anak kalian. Reza menatapku lurus. Ya. Kami sudah bersama hampir 3 tahun. Dan aku nggak mau terus-terusan berbohong. Kalau kamu nggak terima, kamu bisa pergi. Rumah ini atas namaku, kan? Aku berdiri dari kursi, ingin membantah, ingin berteriak. Tapi yang keluar hanyalah air mata. Bukan karena aku lemah. Tapi karena aku tak menyangka pria yang kucintai, yang kupilih untuk mendampingi hidupku, tega menusuk dari belakang sekejam ini. Minggu berikutnya, benar saja, mobil mewah berhenti di depan rumah kami. Seorang wanita dengan wajah angkuh keluar dari mobil sambil menggendong seorang anak laki-laki kecil. Dandanannya menor, berparfum menyengat. Dia berjalan dengan angkuhnya menuju pintu, tanpa sedikit pun menyapaku. Aku Della. Kamu pasti istri lamanya, ya? Katanya tanpa senyum. Aku hanya mengangguk. Dia mengedarkan pandang ke dalam rumah. Desainnya norak banget. Nggak heran sih, kamu kelihatan bukan tipe perempuan yang punya selera. Aku hanya menatapnya tajam, namun tetap diam. Bukan karena takut. Tapi karena aku sedang menyimpan sesuatu yang lebih besar dari sekadar perlawanan kecil. Reza muncul dari dalam dan memeluk wanita itu di depan mataku. Sayang, kamu cocok banget sama rumah ini. Nanti kita renov ya, katanya sambil mencium pipi wanita itu. Di depan mataku. Di rumahku. Hari-hari selanjutnya, hidupku berubah total. Della dan anaknya pindah ke kamar utama, menggusur aku yang harus pindah ke kamar belakang, seperti pembantu. Aku disuruh mengurus anak mereka. Della menuntut banyak hal,
Makanan harus sesuai selera dia, AC harus dingin maksimal, dan semua pekerjaan rumah jadi tanggung jawabku. Reza tak membelaku. Anggap aja kamu bantu, biar rumah ini tetap damai. Seketika aku seperti wanita yang terbuang di rumah sendiri. Tapi aku tidak bodoh. Malam itu, saat semua terlelap, aku duduk di kamar belakang. Menyeka air mata. Lalu membuka laptop dan catatan lamaku. Aku bukan wanita biasa. Aku pernah bekerja sebagai analis keuangan sebelum memutuskan jadi ibu rumah tangga. Dan aku punya koneksi. Termasuk sahabat lamaku, seorang pengacara yang kini sukses menangani kasus besar. Ku ketik pesan malam itu. Rina, aku butuh bantuamu. Aku ingin membalas suamiku dan wanita itu. Tapi secara hukum. Aku ingin semua harta yang kuperjuangkan tak jatuh ke tangan mereka. Dan aku ingin mereka hancur, sehancur-hancurnya. Beberapa menit kemudian, Rina membalas. Kirim semua dokumenmu. Kita mulai dari bukti perselingkuhan. Aku bantu, tapi kamu harus sabar dan kuat. Ini akan panjang, tapi percayalah, kamu akan menang. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tersenyum. Senyum dingin. Bukan karena aku bahagia, tapi karena aku tahu mereka pikir aku lemah. Mereka pikir aku akan menyerah dan lari. Tapi mereka salah besar. Dian, wanita yang mereka anggap hanya ibu rumah tangga tanpa kuasa, sedang merancang kehancuran hidup mereka secara perlahan. Bukan dengan emosi, tapi dengan hukum dan strategi. Dan ketika semuanya mulai berjalan, tak ada yang akan bisa menghentikannya. Hari-hariku berubah drastis sejak kehadiran Della dan anaknya. Rumah yang selama ini kutata dengan penuh cinta, kini menjadi tempat aku paling ingin tinggalkan. Tapi aku bertahan. Aku menahan setiap kata kasar, setiap ejekan, setiap cemooh dari Della, juga sikap dingin dan penghinaan dari suamiku, Reza. Mereka pikir aku wanita bodoh yang tidak punya harga diri. Tapi mereka salah besar. Setiap pagi, aku bangun lebih awal. Menyiapkan sarapan, membangunkan anak kandungku, Naila, lalu membantu Della merawat anaknya, seolah-olah anak itu juga milikku. Kadang aku tak kuat, tapi aku ingat pesan Rina. Jangan buat mereka curiga. Biarkan mereka semakin nyaman, semakin merasa di atas angin. Saat itu terjadi, kita mulai menusuk dari dalam. Aku menuruti semua perintah Rina. Aku pasang wajah datar, seringkali tersenyum palsu saat Della menyuruhku membersihkan kamar mandi tempat dia berdandan berjam-jam. Kadang dia bahkan melempar pakaiannya ke lantai, menyuruhku mencucinya karena katanya pembantu belum datang. Dian, setrika dong dresku yang merah itu, aku mau makan malam sama Reza malam ini di luar. Gak usah masak buat dia. Aku hanya mengangguk. Tapi dalam hati aku mencatat semuanya. Satu persatu. Kebiasaan mereka, kemana mereka pergi, jam-jam pulangnya, bahkan password HP Reza yang kutemukan ketika dia tertidur di sofa. Malam hari, saat semua tidur, aku membuka laptop. Mengerjakan laporan, menyusun semua bukti. Rina membantuku menyusun timeline, membuat dokumen pengajuan gugatan, bahkan menggandeng notaris dan detektif swasta untuk menyelidiki aset dan aktivitas mencurigakan Reza. Sementara itu, Reza semakin berani. Ia mulai menjual aset tanpa persetujuanku, padahal sebagian aset itu dibeli dari uang tabunganku dahulu. Aku jual mobil yang itu ya, kamu gak pernah pakai juga. Buat nambah modal bisnis Della, katanya seenaknya. Mobil itu atas nama kita berdua, Reza? Jawabku tenang. Ya tapi aku yang bayarin cicilannya dulu. Bohong. Aku yang menutup sebagian besar cicilan lewat hasil jualan online yang kukembangkan diam-diam. Tapi aku hanya mengangguk pelan. Aku tidak boleh membuat mereka waspada. Aku mencetak semua bukti pengalihan aset. Kwitansi, surat jual beli, semuanya kuserahkan ke Rina. Suatu malam, aku mendengar mereka bertengkar. Della marah besar karena Reza terlambat memberi uang untuk keperluan anak mereka. Rupanya, bisnis yang sedang dirintis Reza bersama Della tidak berjalan lancar. Modal habis, keuntungan tidak sebanding. Aku mendengar dari balik tembok. Aku gak bisa terus begini, Zah. Aku bukan pelacur yang bisa kamu kasih sisa uang setiap minggu. Kamu pikir cari duit gampang?
Kalau bukan karena kamu merengek minta rumah, aku gak harus seribet ini. Kalau kamu gak bisa kasih kenyamanan, mending aku cari pria lain. Aku tersenyum tipis. Retakan sudah mulai muncul. Keesokan harinya, Della memperlakukanku lebih kasar. Seolah melampiaskan kemarahannya padaku. Dian, kenapa kamar bau? Kamu gak bersihin sepatu anakku juga. Kamu mau bikin dia sakit? Aku mendekat, membersihkan tanpa berkata sepatah kata pun. Di saat yang sama, aku menekan tombol kecil di saku bajuku. Rekaman suara menyala. Aku sengaja merekam semua kelakuan kasarnya. Rekaman verbal, juga visual melalui CCTV kecil yang kupasang diam-diam di beberapa sudut rumah, termasuk ruang tamu dan dapur. Beberapa minggu berlalu. Aku terus menjalani rutinitas yang menyakitkan. Tapi setiap air mata yang jatuh menjadi bahan bakar bagi rencanaku. Aku bertahan demi Naila. Anakku yang tak tahu apa-apa. Ia hanya melihat ibunya menahan tangis tiap malam. Bunda, kenapa sekarang sering tidur di kamar kecil? Tanyanya polos suatu malam. Aku memeluknya. Bunda sedang main petak umpet. Nanti kalau sudah waktunya, kita menangnya, Nak. Dan malam itu, aku mencium kening Naila dengan tekad baru. Aku tidak akan kalah. Suatu hari, Rina mengajakku bertemu diam-diam. Kami bertemu di sebuah kedai kecil di pinggir kota. Aku sudah punya semua bukti. Reza bisa dijerat pasal perzinahan, penggelapan aset bersama, dan kekerasan verbal, ujarnya sambil menyodorkan map tebal. Aku juga sudah konsultasi ke hakim wanita yang kau rekomendasikan. Kalau kamu siap, kita bisa ajukan gugatan cerai dan laporan pidana sekaligus. Tapi ingat, ini harus dirahasiakan sampai semua siap. Karena begitu dia tahu, dia bisa kabur. Aku mengangguk. Aku siap. Rina menatapku lekat-lekat. Dan kau juga akan menang, Dian. Percayalah, semua pengorbananmu tidak akan sia-sia. Aku pulang ke rumah sore itu dengan hati yang membara. Tapi aku tetap memasang topeng. Namun semakin hari, tingkah Della makin tak bisa ditoleransi. Ia mulai memanggil teman-temannya ke rumah, mengadakan pesta kecil di ruang tamu. Musik keras, suara tawa mereka menghina, anak mereka berlarian tanpa peduli. Suatu malam, aku mendengar mereka berbicara. Reza, rumah ini serasa milik kita ya? Lihat tuh si Dian, diam aja. Dasar perempuan lemah. Makanya kamu tinggalin dia. Iya, aku juga heran kenapa dia masih betah di rumah ini. Tapi bagus juga sih. Ada yang bersihin rumah. Kalau dia pergi, kita renovasi total aja, Yud. Ganti cat, ganti interior. Rumah ini terlalu sederhana buat kita. Aku mencatat semuanya. Lalu, hari itu pun tiba. Rina mengirim pesan. Gugatan sudah didaftarkan. Tinggal satu langkah lagi. Aku pun meminta izin keluar rumah. Katanya untuk ke pasar, padahal aku pergi ke Bandung. Semua rekening atas namaku kupindahkan. Kartu kredit yang selama ini dipakai Reza, kublokir. Semua akses ke aset yang bisa kulindungi secara hukum sudah aman di tanganku. Dan tepat seminggu setelah itu, surat panggilan pengadilan datang ke rumah. Reza membukanya dengan santai, lalu wajahnya berubah pucat. Ini, surat gugatan cerai. Dan, pelaporan perzinahan? Dian? Aku yang sedang menyapu di depan rumah hanya menoleh sebentar. Iya, sudah kubilangkan, jangan anggap aku diam berarti aku bodoh. Wajah Reza merah padam. Della berteriak panik. Apa maksudmu? Kamu nggak bisa gitu? Aku mendekat. Kalian tinggal di rumah yang sebagian besar aku bayari. Kalian jual aset atas nama bersama tanpa persetujuanku. Dan kamu, Della, sudah cukup mempermalukan aku di rumahku sendiri. Sekarang giliranku membalas. Reza berusaha membela diri, tapi aku sudah tak mau dengar. Naila menggenggam tanganku, menatap ayahnya yang kini tak tahu harus berbuat apa. Hari itu adalah permulaan. Reza akan menghadapi pengadilan, Della akan segera diseret keluar dari rumah yang tak pernah benar-benar menjadi miliknya. Dan aku, Dian, takkan pernah diam lagi. Air mataku memang tak terlihat. Tapi balasanku akan sangat terasa. Rumah itu berubah drastis sejak surat gugatan cerai dan pelaporan perzinahan kukirimkan ke tangan Reza.
Della tak lagi sesombong biasanya. Tatapan congkaknya perlahan berubah menjadi resah. Reza, yang dulunya begitu percaya diri, kini lebih sering menatap kosong ke layar handphone, mencari celah dan koneksi yang bisa membantunya lolos dari jeratan hukum. Mereka pikir aku hanya menggugat cerai biasa. Tapi tidak. Aku melaporkan mereka secara pidana karena berzina dan menggelapkan aset pernikahan. Dengan semua bukti video, rekaman suara, dan dokumen pembelian yang telah dikumpulkan oleh Rina dan tim hukumnya, kami memiliki senjata lengkap untuk menyeret mereka ke meja hijau. Namun, aku tetap tinggal di rumah itu. Kenapa? Karena hukum berpihak padaku. Rumah itu, meski sebagian atas nama Reza, sebagian lainnya menggunakan dana dariku, yang bisa kubuktikan lewat mutasi rekening dan surat perjanjian cicilan awal. Selama proses hukum berjalan, aku punya hak tinggal. Dan aku ingin mereka merasakan tekanan itu. Suatu pagi, aku mendengar suara bentakan dari kamar utama. Aku udah bilang, jangan bikin masalah sama dia. Kamu pikir dia perempuan biasa? Dia bawa pengacara top, Del. Kamu ngerti gak? Jadi sekarang kamu bela dia? Dia itu istrimu. Kenapa kamu masih biarin aku tinggal di sini? Kenapa gak usir dia? Gimana aku bisa usir kalau rumah ini bukan sepenuhnya milikku? Aku yang sedang menyiapkan sarapan untuk Naila hanya tersenyum kecil. Topeng mereka mulai retak. Beberapa hari kemudian, Rina datang menemuiku diam-diam di halaman belakang. Ia membawa kabar penting. Timku sudah mendapatkan data dari rekam jejak Della, katanya pelan. Aku terdiam, menanti. Dia punya identitas ganda. Nama aslinya bukan Della Pratiwi, tapi Desi Lestari, dan dia sudah menikah 1 kali sebelumnya, bahkan sempat masuk daftar hitam Leasing karena penipuan. Aku terkejut, meski sebenarnya tidak begitu heran. Aura Della memang selalu terasa aneh. Terlalu licik untuk ukuran wanita biasa. Rina melanjutkan, kami juga mendapatkan bukti bahwa dia pernah membuat rekening atas nama palsu dan menggunakan identitas itu untuk menipu 2 laki-laki sebelumnya. Salah satunya bahkan sudah melaporkan dia, tapi kasusnya mandek karena si pria tak punya cukup bukti. Tapi sekarang, kita punya banyak. Mataku menatap lurus ke depan. Kapan kita bisa jatuhkan semuanya? Sebentar lagi, setelah sidang pertama, kita akan buat mereka tak bisa lari. Hari sidang pertama tiba. Aku datang mengenakan gamis sederhana berwarna biru tua. Tidak mencolok, tapi rapi dan anggun. Reza datang bersama Della. Mereka duduk agak berjauhan di ruang sidang, tampak cemas. Della bahkan beberapa kali menunduk, seolah menghindari sorotan mata para pengunjung. Hakim membuka sidang dengan mempersilakan pihak penggugat menyampaikan tuntutan. Rina berdiri dengan tenang dan percaya diri. Suaranya lantang, setiap kata terasa seperti palu yang menghantam keras. Yang mulia, kami membawa bukti bahwa klien kami, Nyonya Dian, telah mengalami kerugian besar secara emosional, fisik, dan finansial akibat perzinahan yang dilakukan oleh tergugat dan selingkuhannya, yang bahkan dengan sengaja tinggal serumah dengan klien kami dalam waktu yang panjang. Tak hanya itu, kami juga membawa bukti adanya penggelapan aset serta pelanggaran hukum lainnya. Hakim terlihat terkejut ketika bukti-bukti diputar di layar, rekaman CCTV, pesan-pesan Della di WhatsApp, bahkan rekaman suara saat Reza dan Della membicarakan rencana menjual aset bersama secara diam-diam. Wajah Reza merah padam. Della langsung mencoba menutupi wajahnya dengan tangan. Kita hancur, bisik Della panik di kursi tergugat. Reza menunduk, tak bisa berkata apa-apa. Semua fakta terlalu jelas. Setelah sidang usai, Rina membisikkan padaku, waktunya langkah selanjutnya. Kita bisa giring Della ke jalur pidana untuk penipuan identitas. Aku hanya mengangguk. Tapi dalam hatiku, aku sedang menyusun strategi lebih dalam. Hari-hari berikutnya, suasana rumah semakin tegang. Reza mulai mabuk-mabukan di rumah. Pulang malam, kadang tak pulang. Della yang dulu sering menghina dan menyuruh-nyuruhku, kini hanya duduk diam di kamar, berkirim pesan di telepon. Kadang aku mendengarnya menangis. Dan disinilah aku tahu, Della mulai menyalahkan Reza atas semua kekacauan ini. Kamu janji akan lindungi aku. Tapi sekarang aku malah mau ditahan. Kamu gila, Rez? Ini semua ulahmu.
Kalau kamu gak banyak gaya, kita gak akan ketahuan. Mereka mulai saling menyalahkan. Dan aku, dengan tenang, terus menaburkan racun kecil dalam diam. Suatu malam, saat Della sedang tertidur di ruang tamu, aku menyusupkan salinan dokumen asli kasus lamanya ke meja. Beserta satu foto dirinya bersama pria yang pernah ia tipu. Pagi harinya, ia menjerit histeris. Siapa yang taruh ini? Reza datang tergopoh-gopoh, tapi Della langsung mendorongnya. Ini kamu, ya. Kamu sengaja mau jebak aku. Kamu pikir aku bego? Gila kamu ya? Aku malah mau tolong kamu. Cukup, Reza. Cukup. Aku nyesel ninggalin hidup aku buat kamu. Naila yang sedang sarapan menoleh ketakutan. Aku langsung mendekapnya dan menutup telinganya. Tidak apa-apa, sayang. Ini cuma badai yang sebentar lagi akan lewat. Beberapa hari kemudian, Della pergi, membawa koper besar. Reza tidak mencegah. Malah diam saja di depan televisi yang sudah mati, menatap kosong. Aku mendapat kabar dari Rina, Della sudah diamankan. Polisi menangkapnya berdasarkan bukti penipuan identitas dan laporan dari 2 korban sebelumnya. Kamu tak perlu khawatir. Aku menarik napas dalam-dalam. 1 selesai. 1 lagi tinggal menunggu waktu. Reza seperti orang kalah. Ia tak lagi bersuara. Tapi yang membuatku terkejut adalah ketika ia datang ke dapur, berdiri di belakangku saat aku sedang membuat teh. Dian, katanya pelan. Aku tidak menoleh. Maaf, aku sudah keterlaluan. Aku tetap diam. Aku kehilangan semuanya. Bisnis hancur, uang habis, rumah ini sebentar lagi bukan milikku. Della ditahan. Aku menoleh pelan. Lalu aku harus apa? Kasihan? Reza menggeleng. Matanya sembab. Aku tahu kamu gak akan pernah maafkan aku. Dan itu wajar. Tidak. Aku sudah maafkan, kataku datar. Tapi bukan karena kau layak dimaafkan. Tapi karena aku sudah tidak peduli. Dan malam itu, setelah bertahun-tahun aku menahan diri, aku duduk di kamar belakang, membuka jendela, menatap langit, dan menangis keras untuk pertama kalinya. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Aku, Dian, telah berdiri kembali. Tidak lagi diinjak, tidak lagi dibodohi, tidak lagi diam. Dan Reza kini hanya akan menonton kehancurannya sendiri, yang aku mulai dengan kesabaran dan akhiri dengan keadilan. Langit pagi itu mendung. Hujan tipis mengalir di jendela kamarku, seperti ingin menyapu sisa-sisa luka yang sempat mengendap di hati. Rumah terasa hening. Tidak ada lagi suara teriakan Della, tidak ada lagi Reza yang membanting pintu karena emosi. Setelah kepergian Della dan keluarnya surat penahanan atas kasus penipuan identitasnya, suasana rumah seakan kosong. Tapi tidak untukku. Justru dari titik inilah aku mulai melangkah lebih tegas. Setelah berbulan-bulan berpura-pura diam, sekarang perang yang sebenarnya telah dimulai. Hari itu aku menemui Rina di kantornya. Ia tersenyum puas melihat perkembanganku. Wajahmu sudah tidak muram seperti awal kita bertemu, katanya sambil menyodorkan berkas. Aku sudah tidak terbebani oleh pertanyaan, kenapa aku diperlakukan begini. Sekarang aku fokus pada bagaimana mereka harus bertanggung jawab. Rina membuka map di hadapannya. Proses cerai sedang berjalan. Tapi aku juga sudah menyiapkan gugatan perdata tambahan atas nama kamu. Semua aset yang kamu dan Reza miliki selama pernikahan akan kami perkarakan. Termasuk rumah ini, kendaraan, dan bisnis yang dibangun atas namanya. Bisnisnya hampir bangkrut, Rin. Justru itu, kita amankan dulu sisanya sebelum habis. Ini dokumen untuk diblokir sementara, nanti kita serahkan ke pengadilan sebagai jaminan. Aku membaca setiap lembaran dengan teliti. Nama-nama rekening, daftar aset, nilai taksiran properti. Semua jelas, lengkap, dan rapi. Aku juga sudah hubungi pihak pajak. Kalau Reza tidak bisa membuktikan sumber pendapatan bisnisnya, dia bisa kena audit. Itu akan memperberat posisinya, Rina melanjutkan. Aku menatap sahabatku itu dengan kagum. Kalau kamu bukan pengacara, mungkin kamu cocok jadi algojo. Rina tertawa. Aku hanya membela perempuan yang pernah diremehkan. Itu tugas suci.
Sementara aku sibuk menyiapkan serangan hukum yang sah, Reza semakin tenggelam dalam kekacauan hidupnya. Ia mencoba memperbaiki bisnisnya, tapi tanpa dukungan modal dari Della, yang sekarang ditahan, dan tanpa aku yang selama ini menjadi penopang diam-diam, dia tak punya pijakan apapun. Aku tahu dia sudah menjual motornya. Mobil terakhir yang kami miliki pun katanya akan digadaikan. Tapi karena status hukumnya sedang dibekukan, ia tak bisa melakukannya secara legal. Ia panik. Dan yang paling membuatnya gelisah, ia tidak tahu harus kemana. Beberapa minggu kemudian, sidang cerai kedua digelar. Reza mencoba tampil rapi, tapi wajahnya jelas menunjukkan kelelahan. Kali ini ia datang sendiri. Tak ada Della yang mendampingi. Tak ada gaya percaya diri seperti dulu. Di hadapan hakim, ia mencoba berdalih. Yang mulia, saya mohon keringanan. Saya akui saya hilaf, tapi saya sudah kehilangan segalanya. Saya tidak ingin perceraian ini membuat saya jatuh lebih dalam. Rina berdiri dengan tenang. Yang mulia, ini bukan sekadar tentang pernikahan yang rusak. Ini tentang keadilan untuk perempuan yang telah dikhianati secara fisik, emosional, dan finansial. Klien kami tidak menuntut balas. Ia hanya menuntut haknya kembali. Hakim mencatat semuanya. Dan dengan tegas menjadwalkan sidang putusan untuk 2 minggu ke depan. Tapi dalam hati, aku sudah tahu aku akan menang. Hari-hari selanjutnya, aku mulai menjalani hidupku dengan wajah baru. Aku menyewa seorang desainer interior untuk mengubah suasana rumah. Warna dinding yang dulu kelabu, kini berubah menjadi putih gading. Tirai kusam diganti yang baru. Semua foto lama Reza dan aku kupindahkan ke dalam kotak, kusimpan di gudang. Bukan karena aku ingin melupakan, tapi karena aku sudah melepaskan. Bisnis online kecil-kecilan yang dulu sempat tertunda karena aku terlalu sibuk mengurus rumah dan menghadapi kekacauan pernikahan, kini kembali kubangun. Aku membuat brand sendiri. Menjual produk herbal dan kebutuhan ibu rumah tangga. Dengan strategi dan pengalaman keuangan yang kupunya, aku perlahan menarik konsumen dan membangun sistem reseller. Beberapa ibu-ibu komplek bahkan mulai ikut bergabung. Hai Bu Dian, aku mau ikut jadi mitra, ya? Temanku bilang sabun cair buatan ibu laris banget. Aku tersenyum menyambut mereka. Perlahan tapi pasti, aku bangkit. Suatu sore, Reza datang ke rumah. Wajahnya lusuh. Bajunya tidak serapi biasanya. Dian, boleh kita bicara? Aku memandangnya dari pintu, tidak mempersilakan masuk. Ia berdiri di teras seperti tamu asing. Bicara soal apa? Tanyaku tenang. Aku sudah gak punya siapa-siapa lagi. Della sudah tinggalkan aku. Rumah ini, semua harta, bahkan pekerjaanku juga hilang. Aku tahu aku salah. Tapi aku mohon, aku cuma ingin sedikit pengertian. Kamu masih istriku, kan? Aku menatap matanya lama. Dulu aku pernah mencintai mata itu. Tapi sekarang, tak ada apa-apa lagi di sana. Hanya bayangan masa lalu yang memuakkan. Tidak, Reza. Aku bukan istrimu lagi. Dan bahkan saat aku masih istrimu, kamu sudah memperlakukan aku seperti orang asing. Ia menunduk. Aku ingin minta maaf. Maafmu tidak akan mengembalikan tahun-tahun yang kucurahkan untuk rumah tangga kita. Tidak akan menghapus air mata Naila yang harus melihat ibunya tidur di kamar sempit karena ayahnya mengusirnya. Tidak akan menghapus luka karena dihina di rumah sendiri. Aku menarik napas. Kau tak perlu minta maaf. Yang kau butuh sekarang adalah pertanggungjawaban. Dan itu sudah berjalan. Malam itu, aku duduk bersama Naila. Kami menyusun foto-foto kegiatan harian kami di scrapbook kecil. Naila menggambar hatinya yang senang karena rumah kini tenang. Bunda, apa ayah akan tinggal di rumah lain? Iya, sayang. Tapi Bunda dan kamu tetap bersama. Kalau Bunda nangis lagi, aku akan peluk Bunda, katanya polos. Aku memeluknya sambil menahan air mata. Bukan air mata sedih, tapi air mata penuh kemenangan. 2 minggu kemudian, putusan hakim dibacakan. Reza resmi bercerai dariku. Rumah dan aset utama dibagi sesuai hukum. Karena banyak bukti penggelapan dan perselingkuhan, mayoritas hak diberikan padaku. Reza hanya mendapat bagian kecil,
Sebagian harus digunakan untuk membayar ganti rugi dan biaya pengadilan. Hak asuh anak jatuh padaku. Di pengadilan, Reza tampak lemas. Wajahnya menua puluhan tahun dalam waktu singkat. Ia mencoba tersenyum padaku, tapi aku hanya menatapnya tanpa rasa. Ia pernah punya semuanya, lalu menghancurkannya dengan tangannya sendiri. Kini aku melangkah keluar ruang sidang dengan tegak. Matahari siang menyinari wajahku. Rina menepuk pundakku. Kau menang. Aku tersenyum. Bukan cuma aku, tapi semua perempuan yang pernah diremehkan oleh suami yang tak tahu arti kesetiaan. Hari ini, aku bukan korban, tapi pemenang. Hari demi hari berlalu sejak sidang putusan. Angin di hidupku kini bertiup dari arah yang berbeda. Dulu aku bertahan dalam rumah yang penuh luka, sekarang aku menjadi perempuan yang berjalan tegak di atas luka-lukaku. Bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang bangkit dan mengubah penderitaannya menjadi kekuatan. Sementara aku sibuk membangun bisnis herbal yang makin berkembang, kabar tentang Reza dan Della mulai menyebar di kalangan tetangga dan dunia maya. Ya, dunia tak pernah tidur. Apalagi ketika seseorang yang dulu angkuh kini terjungkal ke dasar jurang. Reza, lelaki yang pernah kusebut suami, kini hidup tak lebih dari bayang-bayang dirinya sendiri. Setelah rumah dibagi secara hukum, ia hanya mendapatkan sebagian kecil uang yang nyaris tak cukup untuk melunasi utangnya. Bisnis kecil yang dibangunnya bersama Della runtuh total. Reputasinya sebagai manajer keuangan rusak akibat terbongkarnya penggelapan dan skandal perselingkuhan. Klien lama memutuskan kontrak. Ia tak hanya kehilangan uang, tapi juga kepercayaan. Dia kini tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Aku mengetahuinya dari Rina, yang kebetulan mendapat informasi dari rekan pengacara lain. Dia bahkan sempat menawarkan motornya ke kantor hukum kami, Mbak, kata Rina suatu siang sambil tertawa kecil. Aku hanya tersenyum. Dia pernah bilang aku wanita tak berguna, dan sekarang dia bahkan tak bisa menggaji tukang parkir. Sementara itu, Della masih mendekam di tahanan. Kasusnya berkembang ke arah yang lebih dalam. Setelah investigasi dari tim Rina terbuka ke publik, beberapa korban masa lalunya ikut melapor. Ternyata, Della tak hanya menipu soal identitas, tapi juga pernah memalsukan dokumen untuk mendapatkan kredit dari koperasi. Salah satu korbannya, seorang duda kaya, pernah mencoba bunuh diri karena Della membawa kabur uang ratusan juta yang rencananya digunakan untuk pengobatan anaknya. Ketika media mulai meliput kasus Della, foto dan wajahnya tersebar luas. Dari wanita sosialita di Instagram dengan riasan tebal dan tas bermerek, kini Della tampil di layar berita dengan wajah kusam dan seragam tahanan. Aku tidak tertawa saat melihat itu semua. Aku hanya menatapnya dengan perasaan kosong. Bukan karena aku tak puas, justru karena semua ini adalah konsekuensi dari kejahatan yang mereka pilih sendiri. Aku hanya membantu mengarahkan mereka menuju kehancuran yang memang sudah mereka bangun sendiri. Namaku mulai dikenal. Bukan sebagai istri Reza, tapi sebagai Dian, perempuan yang bangkit dari kehancuran rumah tangga dan membangun bisnis mandiri dari nol. Banyak media lokal meliput kisahku. Beberapa komunitas perempuan mengundangku sebagai pembicara. Suatu hari aku diundang dalam sebuah seminar kewirausahaan untuk ibu rumah tangga. Aku berdiri di panggung kecil, mengenakan kemeja putih sederhana dan celana panjang hitam. Tanpa make-up berlebihan, tanpa pencitraan. Hanya aku, dengan kisah nyata yang ingin kubagikan. Dulu, saya pernah dianggap perempuan tak berguna. Saya tidur di kamar sempit di rumah saya sendiri, sementara suami saya tidur dengan selingkuhannya di kamar utama. Tapi hari ini saya berdiri di sini, bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang tahu bahwa diam bukan berarti lemah, dan kesabaran bukan berarti kalah. Semua mata menatapku dengan haru. Beberapa ibu meneteskan air mata. Saya ingin setiap perempuan di sini tahu, jika kalian diperlakukan tak adil, bukan berarti hidup kalian berakhir. Justru dari titik terendah itulah kita bisa memilih, bangkit atau hancur. Dan saya memilih untuk bangkit. Di luar ruangan seminar, banyak yang mendatangiku. Beberapa ingin bergabung dalam jaringan reseller produkku. Ada yang ingin curhat. Bahkan ada seorang jurnalis muda yang berkata, Bu Dian, kisah ibu seperti drama televisi. Tapi ibu menghadapinya dengan nyata. Ibu hebat. Aku hanya menjawab,
Yang hebat itu bukan saya. Tapi semua perempuan yang berani mengatakan cukup saat diperlakukan semena-mena. Namun kehidupan tak selalu tenang. Suatu hari, Reza muncul lagi. Dia berdiri di depan gerbang rumahku. Bajunya lusuh, wajahnya tirus, matanya kosong. Ia tampak seperti orang yang kehilangan segalanya. Karena memang begitu kenyataannya. Aku sedang menyiram tanaman ketika dia memanggil pelan, "Dian." Aku berhenti, menatapnya dari jauh. Kali ini tanpa emosi. Tak ada amarah, tak ada sedih. Hanya seorang perempuan yang menatap laki-laki yang pernah mengkhianatinya. Aku gak punya siapa-siapa lagi, katanya lirih. Della, dia ditahan. Teman-teman ninggalin aku. Aku bahkan gak bisa bayar kontrakan bulan ini. Aku diam. Aku tahu aku gak pantas minta apa-apa lagi. Tapi, aku mau lihat Naila. Aku kangen anak kita. Aku menunduk sebentar, lalu membuka pagar. Masuk. Tapi jangan bawa masa lalu ke rumah ini. Reza duduk di ruang tamu dengan canggung. Naila datang dari kamarnya, lalu terdiam melihat ayahnya. Reza berdiri. Naila, kamu sehat, nak? Naila menatapku, seolah meminta izin. Aku mengangguk pelan. Ia lalu memeluk ayahnya, walau ragu-ragu. Bunda selalu cerita kalau ayah dulunya orang baik, kata Naila polos. Tapi sekarang ayah sering bikin bunda sedih. Reza terdiam. Ia menangis. Untuk pertama kalinya, tangisannya bukan karena ego, tapi karena penyesalan. Aku biarkan mereka bicara beberapa saat. Tapi saat Reza mencoba bertanya padaku, aku menatapnya dan berkata pelan, hidupmu hancur bukan karena aku balas dendam. Tapi karena kamu menghancurkannya sendiri. Aku hanya menarik kembali kekuatanku yang dulu kuberikan padamu. Setelah Reza pergi, aku duduk di beranda rumah. Angin sore berhembus lembut. Matahari mulai turun, menyinari halaman kecilku yang kini penuh bunga. Rina menelepon. Media besar ingin wawancarai kamu minggu depan. Tertarik? Aku tersenyum. Tertarik. Tapi bukan untuk memamerkan dendam yang berhasil, Rin. Aku ingin perempuan tahu kalau mereka bisa memulai dari nol. Bahkan setelah dihancurkan. Rina tertawa kecil. Kamu bukan hanya menang di pengadilan, Dian. Tapi kamu menang di hidupmu sendiri. Dan saat malam tiba, aku duduk di ruang kerja kecilku, menulis sebuah catatan. Terima kasih, Tuhan, karena telah memberikanku luka, supaya aku belajar menjadi lebih kuat. Dan terima kasih atas kehilangan, karena dengannya, aku tahu siapa diriku sebenarnya. 1 tahun telah berlalu sejak hari ketika segalanya runtuh, dan sekaligus bangkit. Rumahku kini jauh berbeda. Bukan hanya dari warna cat atau perabot baru yang menghiasi ruang tamu. Tapi dari suasananya. Tidak ada lagi teriakan. Tidak ada lagi aroma kebencian. Tidak ada lagi napas pengkhianatan yang memenuhi setiap sudut. Yang ada kini hanyalah damai, cinta, dan langkah baru. Bisnisku semakin berkembang. Produk herbal yang dulu hanya kujual lewat grup WhatsApp kini masuk ke beberapa marketplace besar. Banyak ibu rumah tangga, perempuan korban KDRT, hingga janda yang bergabung menjadi reseller. Aku sengaja membuka kesempatan untuk mereka. Karena aku tahu rasanya terpuruk dan dipandang remeh. Saya dulu istri yang diselingkuhi juga, Bu, kata salah satu reseller baruku saat pelatihan. Tapi setelah tahu kisah ibu, saya merasa punya harapan lagi. Aku menggenggam tangannya. Kita bukan perempuan yang gagal. Kita hanya terluka, dan sekarang waktunya sembuh bersama. Reza kini hanya bayang-bayang masa laluku. Setelah pertemuan terakhirnya dengan Naila, ia tak pernah muncul lagi. Dari kabar yang kudengar, ia bekerja serabutan sebagai sopir freelance. Ia bahkan sempat viral di media sosial karena tertangkap basah mencuri data pelanggan dari sebuah perusahaan tempat ia bekerja. Perusahaan itu langsung memecatnya. Akhirnya, karma datang bukan lewat tanganku, tapi lewat jalan hidup yang ia pilih sendiri. Sementara Della, setelah menjalani hukuman setahun lebih, ia bebas. Tapi bukan berarti ia benar-benar bebas. Ia kini hidup dalam stigma. Foto-foto masa lalunya tersebar luas, dan identitas aslinya terungkap. Tak ada keluarga yang menyambutnya.
Bahkan anak yang dulu ia bawa ke rumahku telah diambil oleh orang tua aslinya, ternyata bukan anak kandungnya, tapi anak dari kakaknya yang dititipkan padanya sejak bayi. Aku mendengar kabar ia kini tinggal di sebuah kosan sempit. Pernah mencoba membuat akun sosial media baru untuk berjualan skincare, tapi netizen yang mengenal kisahnya langsung membanjiri dengan komentar penuh hinaan. Dan semua itu bukan aku yang memulai. Kebenaran hanya perlu waktu. Tapi pasti akan muncul ke permukaan. Lalu, bagaimana dengan aku? Setelah sekian lama menyembuhkan hati dan membangun pijakan baru, aku membuka hatiku pelan-pelan. Bukan karena kesepian, tapi karena aku sadar, cinta yang sehat tidak menyakitkan. Cinta yang benar tidak akan menuntut kita jadi orang lain, apalagi membungkam suara kita. Dan saat aku sudah tak mencari, Tuhan mempertemukan aku dengan Fahri. Seorang pria sederhana, duda satu anak, yang kutemui pertama kali di seminar kewirausahaan. Ia dosen paruh waktu di kampus swasta dan punya usaha kecil membuat pupuk organik. Kami bekerja sama dalam proyek lingkungan untuk sekolah-sekolah, dan dari pertemuan demi pertemuan, obrolan yang awalnya biasa berkembang menjadi hangat. Pelan, tapi dalam. Fahri tahu semua masa laluku. Dan ia tak pernah memandangku rendah karenanya. Justru karena kamu pernah terluka, kamu jadi orang yang kuat. Aku tidak mencari istri yang sempurna, tapi yang tahu bagaimana cara bertahan dan tetap lembut, katanya di suatu sore sambil menemaniku memberi makan kelinci Naila. Aku tak buru-buru. Tapi pelan-pelan, hubunganku dengan Fahri tumbuh menjadi rumah baru, rumah yang nyaman tanpa harus aku mengecilkan diriku sendiri. Naila juga cocok dengannya. Mereka sering menanam bunga bersama di halaman belakang. Bunda, boleh gak kalau aku panggil Om Fahri, Ayah, nanti? Tanya Naila suatu malam. Aku menatap mata bening anakku itu, lalu memeluknya erat. Nanti, kalau waktunya tiba, kamu boleh panggil dia dengan nama yang kamu rasa paling hangat, Nak. Dan waktu itu pun tiba. Di sebuah acara kecil, dengan hanya keluarga dekat dan sahabat seperti Rina yang hadir, aku dan Fahri mengikat janji. Bukan pernikahan mewah seperti yang dulu kubayangkan di usia muda, tapi pernikahan yang penuh arti dan ketulusan. Aku mengenakan kebaya sederhana warna pastel, dan Fahri mengenakan batik biru laut. Naila bertugas sebagai pembawa bunga. Saat aku melangkah menuju pelaminan kecil di halaman rumahku yang kini penuh bunga, aku tahu. Akhirnya aku benar-benar bebas. Malam harinya, setelah semua tamu pulang, aku duduk di ruang tengah. Fahri menatapku sambil tersenyum, lalu meraih tanganku. Terima kasih, Dian. Karena mau percaya bahwa cinta yang sehat itu masih ada. Aku menatap matanya. Terima kasih juga, karena kamu tidak meminta aku melupakan masa laluku, tapi justru menghormatinya. Kami tidak banyak bicara, hanya duduk bersisian, menikmati kesunyian yang hangat. Dan di detik itu, aku tahu, aku tak lagi berjalan di reruntuhan, tapi membangun rumah dari puing-puing yang kupungut sendiri. Beberapa minggu setelah pernikahanku, aku menerima pesan dari Rina. Video testimoni kamu di seminar itu viral. Banyak yang tertarik untuk menjadikan kamu pembicara tetap untuk kampanye perlindungan perempuan. Ngah? Aku membalas, mau banget. Kini aku bukan hanya pengusaha rumahan, tapi juga aktivis yang memperjuangkan suara perempuan. Aku mendatangi panti-panti perlindungan perempuan, berbagi cerita, memberi pelatihan usaha kecil, dan membantu mereka bangkit secara mental dan ekonomi. Aku bukan siapa-siapa, kataku dalam setiap pembukaan. Tapi aku tahu, kalian bisa jadi lebih dari yang kalian kira. Asal kalian tahu, tidak ada yang berhak menyakiti kalian lalu berharap dimaafkan tanpa konsekuensi. Dan begitulah, hidupku berjalan. Tak lagi dalam bayang-bayang Reza dan Della, tapi dalam terang kasih yang baru, dan harga diri yang kupupuk sendiri. Satu hari, aku berdiri di depan cermin, menatap pantulan diriku sendiri. Bukan Dian yang dulu, tapi Dian yang baru. Dian yang sudah menang, bukan karena berhasil membalas, tapi karena berhasil melepaskan dan membalas dengan keberhasilan. Penutup, aku pernah jadi istri yang diselingkuhi di rumahku sendiri. Aku pernah jadi ibu yang tidur di kamar kecil karena wanita lain mengambil tempatku. Aku pernah diam, bukan karena lemah, tapi karena sedang membangun rencana. Dan kini,
Aku berdiri sebagai perempuan yang tahu arti harga diri. Bukan balas dendam yang membuatku tenang, tapi kemenangan yang kuraih dengan kepala tegak. Untuk semua perempuan di luar sana, jangan takut melangkah pergi dari luka. Karena di depan sana, mungkin Tuhan sudah siapkan cinta yang jauh lebih sehat.